Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tema kita adalah To Heaven and Back. Kita pernah mendengar ada judul film To Hell and Back. Tetapi sudah di sorga, kenapa mau turun ke bumi untuk mengembalikan this hell menjadi sorga? Karena itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Negara-negara nyebut diri yaitu kebanyakan Kristen ataupun mayoritas tidak merayakannya. It's a privilege. Come on, dimanapun Anda berada, Rock Ministry, Rock International Ministry dimanapun. Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan takut, jangan gelisah. Engkau percaya Elohim, engkau percaya juga kepadaku. Yeshua berkata begitu. Dan dia berkata di rumah Bapakku. Jadi jangan katakan semua Tuhan sama, semua ke surga sama. This is the Father's house. Ada banyak tempat tinggal. Ada semua tempat buat kita. Dan setelah aku mempersiapkan bagimu, aku akan kembali untuk menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. What a promise. Peace. Dan juga kita lihat place. Dan satu lagi, Tuhan memberikan promise yang pasti terjadi. Mari kita rayakan. To heaven and back. God bless you. Amen. Amen. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Di hari Kamis. Ya, di hari Kamis ini. Karena tadi pagi saya begitu berangkat ke tempat ini, saya merasa seperti hari Minggu. Ya, tapi ternyata ini hari Kamis, ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita yakin dan percaya pagi hari ini, ya, dia naik dan memberikan kita penolong. Ya, dan penolong itu akan selalu menolong hidup kita. Amin. Allah Roh Kudus itu ada selalu bersama dengan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita memuji membesarkan Tuhan, kita mau berdoa bersama pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang penuh rahmat, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua kekuatan Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk penolong yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Penolong yang selalu ada, menolong hidup kami, membantu hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji membesarkan-Mu. Karena kami tahu Kau naik ke sorga, memberikan kepada kami penolong untuk kami menjalani hari-hari kami, melewati hari-hari kami tanpa perlu takut, tanpa perlu gelisah. Karena penolong itu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhirnya ibadah kenaikan Yesus Kristus pagi hari ini. Tuhan Engkau hadir. Kau lawat kami. Kau jamah setiap umat-Mu yang membuka hatinya bagi Tuhan. Menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga pagi hari ini. Di tempat ini Tuhan, saat ini, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri salam dong, kiri kanan muka belakang, katakan anggur baru itu tercurah di tempat ini.
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu itu dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, serukan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita adalah umat pemenang. Amin. Yang menang, mari kita sama-sama serukan haleluya. Kami menang Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Na 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 na. Wow, serukan na 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 na
hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Amin. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Katakan bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku, yes, berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Mari jemaat Tuhan sama-sama serukan. Na 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 na. Na 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 na. Lagi katakan na na na. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Serukan imanku, imanku, yes, berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak,
mengangkat tinggi panjingnya, panji kemenangan ku menang, ku menang. Sama-sama serukan, ku menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini waktumu ya Allah Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir saat ini. Dan kami mau berkata, bekerjalah ya Roh Kudus. Lawat kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, amin, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus,
utama di hidupku. Kau yang terutama Tuhan. Haleluya. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami serukan nama-Mu Tuhan. Engkau yang ajaib Bapa, Engkau yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Kami naikkan pujian kami. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih. Engkau Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami berseru, berseru, berseru hanya padamu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, ya Bapakku. Terima kasih, ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya, Dia hadir di tempat ini saat ini. Yes, Dia hadir. Lawat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Terima kasih. buat Roh yang kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bekerjalah. Ya Roh Kudus, Amin. Berkatalah Yes. lebih lagi Yes. urapanku, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama Lagi jemaat Tuhan serukan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah. Amin. Ini kerinduan kami Bapa. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu,
yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan, Kau ambil alih hidup kami. Sepenuhnya Engkau ambil alih Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami Engkau kuasai, Engkau lingkupi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kehendak kami, pikiran kami, keinginan kami, biarlah selaras dengan keinginan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa berkata, kalau kami hidup saat ini, itu bukan aku lagi yang hidup, melainkan oleh kuasa Roh-Mu yang membangkitkan kami. Kuasa Roh-Mu ya Tuhan, yang menghidupkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami dikumpulkan di tempat ini untuk dapat merayakan hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan memiliki maksud, rencana, tujuan yang pasti buat kami. Kami sebagai orang-orang tebusan-Mu tidak dibiarkan berjalan sendiri. Karena dengan Engkau naik ke surga, maka kuasa Roh Kudus-Mu Engkau berikan, Engkau curahkan buat kami, menuntun kami sampai titik akhir dari perjalanan kami di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami, hikmat surgawi memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan menangkap maksud Tuhan akan kenaikan Tuhan ke surga buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk diberkati Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Wah, luar biasa, puji nama Tuhan. Saya pikir tadi, wah ini hari libur panjang ya. Tentunya banyak yang mungkin hangout atau merencanakan keluar kota dan sebagainya. Ternyata puji nama Tuhan, hari ini umat Tuhan di sini berkumpul dengan luar biasa. Amin. Dengan antusias datang mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala WA ke saya, Pak Agus bisa menyampaikan firman Tuhan di hari kebangkitan ini. Dan saya tanyakan, ada judulnya enggak Bu? Ya. Dan puji nama Tuhan, satu tema yang luar biasa ditentukan oleh gereja kita. Yuk sama-sama yuk baca temanya ini. 1, 2, 3. To heaven and back. Ya, puji Tuhan. Kita baca dari Yohanes pasal 14. Saya ambil 6 ayat. To heaven and back, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu perhatikan ayat kalimat yang saya tandai merah. Ini yang menjadi kunci kenapa tema ini diangkat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Next. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, puji nama Tuhan.
Bapak Ibu, sebuah baut kecil bersama dengan ribuan baut lainnya dipasang untuk menahan lempengan-lempengan baja yang dipasang di lambung sebuah kapal besar, ya, kapal kayu. Jadi ada ribuan baut kecil yang dipasang menancap di lempengan-lempengan baja untuk memperkuat lambung kapal kayu. Next, ya. Nah, tatkala kapal ini melintasi Samudra Hindia, Bapak Ibu. Samudra Hindia itu terkenal dengan ombaknya yang ganas. Ya. Tiba-tiba satu baut kecil itu hampir terkoyak. Baut kecil itu hampir terlepas. Sehingga baut-baut yang lainnya, ribuan baut yang lainnya itu berteriak, "Pegangan, awas, kuat, pegangan erat-erat, ya, jangan sampai kamu terlepas. Kalau kamu terlepas, maka kami semuanya akan ikut terlepas." Ya. Kemudian teriakan itu didengar oleh lempengan-lempengan baja dan seluruh komponen yang ada di kapal itu berteriak hal yang sama, "Pegangan, pegangan yang erat, jangan sampai lepas." Ya. Dan mereka mengingatkan bahwa satu biji baut kecil itu sangat berarti, karena apabila dia terlepas akan mengancam keselamatan kapal itu. Dan akhirnya baut kecil itu menemukan arti hidupnya. Ya, dia akhirnya pegangan erat-erat, jangan sampai aku terlepas, jangan sampai aku terlepas. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi di atas, ya, menggambarkan keadaan para murid pada waktu itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di ayat yang pertama, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Mengapa kegelisahan itu menimpa para murid? Ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, konteks dekatnya, di sana kita temukan di ayat yang ke-33, Yesus berkata begini, Yohanes 13 ayat 33, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan pergi, dan kemana aku pergi, kamu tidak akan tahu. Ya, sampai-sampai Petrus menjawab demikian. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bapak Ibu, kegelisahan, kegalauan para murid ini dilatar belakangi karena Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi dan kamu tidak akan bisa ke sana." Ya, kamu tidak tahu jalan itu. Ya, maka kegalauan itu terjadi di antara para murid. Nah, kemudian Yesus tahu, ya, kegelisahan para murid bagaikan baut kecil yang hampir terlepas dari pegangannya. Tuhan tahu kegelisahan mereka. Karena itu Tuhan Yesus menguatkan mereka serta mendorong untuk tetap percaya pada Bapa dan juga kepadanya. Ayat ini menarik, Bapak Ibu. Ya, perhatikan, kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini. Janganlah gelisah hatimu. Artinya begini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang berkata, "Hei anakku, berhenti untuk gelisah."
Kalau saat ini engkau sedang gelisah, berhenti untuk gelisah. Kalau saat ini engkau sedang ragu, berhenti untuk ragu. Kalau saat ini engkau sedang khawatir, sedang takut, galau, berhentilah untuk galau. Kenapa? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, ini perkataan yang luar biasa. Kita menaruh percaya kepada sesuatu yang punya otoritas. Amin. Kepada siapa? Kepada Allah. Di sini Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya apa? Tuhan sedang berkata bahwa aku adalah sama dengan Allah. Ya, artinya ada kesetaraan. Taruh rasa percayamu, taruh rasa yakinmu kepada Allah, juga kepadaku. Ya. Jadi ini mengungkapkan tentang kesetaraan Yesus sebagai pribadi Allah yang benar, Yesus sebagai pribadi Bapa yang benar. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hari ini Bapak Ibu sangat disayangkan kalau di medsos ada beberapa influence ya yang kemudian meninggalkan iman percayanya, ya. Tapi kita tidak terpengaruh dengan mereka. Amin. Ayat ini menjadi peringatan buat kita. Jangan gelisah hatimu. Artinya apa? Berhenti untuk gelisah, berhenti untuk tidak percaya, berhenti untuk takut. Taruh iman percaya kita kepada Allah dan juga kepada Yesus sebagai Allah yang benar. Next. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksud kenapa kegelisahan itu timbul di antara para murid, Bapak Ibu? Kenapa kegelisahan itu timbul di antara murid? Karena mereka tidak memahami maksud atau misi dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kegelisahan dari antara para murid itu muncul karena mereka tidak memahami kenapa toh Yesus itu naik ke surga. Nah, karena itu Yesus katakan di ayat pertama tadi, jangan gelisah, percaya deh sama aku, percaya sama Allah. Nah, ayat 2 kita bisa menemukan tujuan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, ayo kita baca bersama ya, poin 1. Yang pertama, 1, 2, 3. Yesus menyediakan rumah bagi kita. Saudara, ini saya tulis di kotak ini. Tuhan memiliki tujuan yang sangat jelas. Katakan tujuan. Tujuan. Tuhan memiliki tujuan loh yang sangat jelas tentang maksud kenaikannya. Sesuai dengan konteks yang kita baca dari 6 ayat ini ya, kita akan dapatkan 2 tujuan maksud dari kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus memiliki tujuan yang sangat jelas tentang maksud kenaikannya. Bahkan setelah Yesus pergi pun ia tetap melayani kita. Bayangkan Bapak Ibu, setelah dia pergi ke surga, dia tetap melayani anak-anaknya. Bangga enggak Bapak Ibu? Wah, bangga loh. Makanya jangan tukar Yesus hanya karena apa? Harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Ya. Tuhan Yesus itu tetap melayani kita, bahkan sampai dia naik ke surga, dia tetap melayani kita dengan cara apa? Tuhan menyediakan rumah buat saudara dan saya. Amin. Yuk, katakan samping kanan kiri Bapak Ibu. Tuhan menyediakan rumah loh bagimu. Haleluya. Tuhan menyediakan rumah bagi kita, Bapak Ibu. Ya.
Ayat yang kedua dan ketiga, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, saya dari kecil tidak punya rumah sendiri, ya, kontraktor istilahnya. Kontrak sana, kontrak sini, pindah itu, dan pengalaman itu paling sangat tidak enak, Bapak Ibu. Ya, setahun tinggal di kampung A, nanti begitu masa kontrakan habis dinaikkan, bingung lagi, ya, pindah lagi cari yang lebih murah, gitu terus Bapak Ibu. Ya, itu keadaan kami pada waktu kami masih kecil, ya, sampai orang tua kami meninggal, ya, sampai kami berpisah pergi luar kota meninggalkan mereka. Kondisi orang tua saya masih seperti itu, Bapak Ibu, tidak punya rumah sendiri, kontraktor, pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, dan itu pengalaman yang pahit, Bapak Ibu. Nah, semua orang pasti merindukan punya rumah, bahkan gereja kita juga punya kerinduan untuk punya rumah ibadah yang permanen, yang menjadi milik sendiri, yang mendapatkan izin, ya. Nah, saudara, tapi pertanyaannya, apakah rumah di bumi ini bisa rusak? Bisa, ya. Kami tinggal di Tanah Mas saat ini, ya. Dulu rumahnya masih tinggi dari jalan, tapi akhir-akhir ini rumahnya tenggelam karena jalannya terus dinaikkan kalau hujan banjir, ya. Dan rumah itu menjadi rapuh karena faktor usia, ya. Bapak Ibu yang pernah datang komsel di tempat kami, ya, itu temboknya, waduh, bolong-bolong, ya, bisa gogrok. Kadang saya tidur itu kaget, malam-malam langsung kelarapan, ya, rontok semennya itu, ya, itu kondisi rumah di bumi. Tapi apakah penting buat kita? Penting, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya rumah, waduh, repot. Karena itu kita bersyukur punya rumah, ya, kita bersyukur punya rumah. Tetapi ada prioritas yang lebih utama dari rumah di bumi. Amin. Tuhan sediakan tempat tinggal yang luar biasa buat kita. Next, Bapak Ibu. Nah, kita akan kupas dari ayat ini, Bapak Ibu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mengapa rumah di surga begitu penting bagi kita? Dari ayat ini kita temukan, Bapak Ibu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang menyediakan, Bapak Ibu? Tuhan. Paulus katakan, kalau kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, maka Allah sudah sediakan tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Surga merupakan pemberian Tuhan. Dan ketahui Bapak Ibu, bahwa surga itu tidak bisa dibeli. Surga itu tidak bisa diperoleh dengan cara kekuatan kita sendiri. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Ada orang yang meyakini bahwa, oh, dengan perbuatan baik saya akan bisa sampai ke sana. No. Coba, mohon bisa dibantu ditayangkan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Surga merupakan pemberian Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Pemberian Allah. Ya. Tuhan yang menyediakan tempat buat kita. Efesus 2 ayat 8.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Next. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu pemberian Allah. Kita kembali ke slide. Iya. Di ayat itu dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memberi buat kita. Kita bersyukur. Karena itu saya katakan tadi, oh sampai perginya pun dia masih tetap melayani. Siapa kita Bapak Ibu? Apakah kita pantas untuk mendiami surga? Tidak pantas Bapak Ibu. Ya. Bahkan Israel itu loh disebutkan saking hinanya, hai cacing Yakub. Tidak pantas. Bayangkan Yakub yang adalah Israel begitu hina sampai dia dikatakan cacing Yakub. Ya. Kita itu tidak pantas. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan menyediakan buat saudara dan saya. Itu adalah pemberian Allah, karunia Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa rumah di surga begitu penting? Surga adalah tempat peristirahatan terakhir bagi kita. Ya, ayat selanjutnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, membawa kamu ke tempatku. Surga adalah tempat peristirahatan terakhir buat kita. Ya, kalau kita pergi ke Gedung Mundu, ini adalah tempat peristirahatan terakhir. Ya, tempat peristirahatan terakhir bagi tubuh jasmani, tubuh insani yang fana. Tetapi roh kita ada di surga. Bumi bukanlah tujuan akhir kita, tetapi surga adalah tujuan akhir kita. Karena itu Bapak Ibu, Alkitab katakan bahwa mari kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta di surga. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana harta kita letakkan di hati kita. Kalau kita fokus di bumi, maka ya itulah harta kita di bumi. Sifatnya apa? Fana, bisa rusak. Tetapi kalau hati kita dipenuhi dengan harta surgawi, kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta surgawi, maka surga menjadi tempat perhentian kita yang terakhir. Saudara, beberapa bulan yang lalu, April ya, kakak ipar saya, seorang gembala sidang, dipanggil Tuhan. Dan sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan, dia rencana itu datang doa puasa gitu ya, di gereja tempat ada di tempat pelayanan kakak saya itu ada panti asuhan, juga ada gereja segala bangsa. Ya, nah itu jadwalnya doa puasa. Dalam kondisi yang lemah, dia memaksakan diri untuk datang doa puasa di sana. Dan ketika ibadah doa puasa, tiba-tiba dia ambruk, Bapak Ibu. Ambruk lalu dibawa ke rumah sakit dan sampai meninggalnya dia berada di ICU dengan kondisi yang tidak sadar. 1 bulan dia berada di ICU. Tetapi puji nama Tuhan, 1 minggu sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya berkata kepada istri saya, tunggu apa? Tuhan sudah tetapkan hari baik buat kakak saya. Saya kalau manggil Mama Ance, karena dia kan di sana dipanggil Mama Ance sebagai pengelola panti asuhan. Ya, saya katakan sama istri saya, Tuhan sudah siapkan hari baik
Mama Ance. Tunggu sampai Jumat Agung. Ya. Dan itu sudah kami lupakan Bapak Ibu. Dan benar, setelah Jumat Agung, kakak saya dipanggil Tuhan. Begitu saya diberi kabar, saya kaget. Saya teringat dengan ucapan saya. Dan ketika saya bertemu dengan ponakan-ponakan saya, ya saya kuatkan mereka. Ini hari baiknya Mama. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat buat Mama kalian. Ya, Tuhan sudah siapkan tempat buat Mama kalian. Dan itu sudah dikatakan bahwa nunggu sampai hari Jumat Agung. Ya, dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah Jumat Agung, kakak saya dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu, surga adalah tempat peristirahatan terakhir. Karena itu, mari kita fokus kepada surga. Ya. Mengapa rumah di surga begitu penting buat kita? Dikatakan di kalimat yang terakhir, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena itu kerinduan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa mengalami persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah maksud tujuan sesuai dengan konteks ayat yang kita baca Yohanes 14 tadi. Yang pertama adalah maksud Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat buat kita, rumah abadi. Ya, rumah abadi buat saudara dan saya. Nah, next, yang kedua. Sekali lagi, Tuhan Yesus memiliki tujuan yang sangat jelas tentang maksud kenaikannya. Bahkan setelah Yesus pergi pun, ia tetap melayani saudara dan saya. Nah, kalau yang pertama tadi, ia tetap melayani kita dengan apa? Dengan menyediakan rumah di surga buat saudara dan saya. Nah, yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjadi jalan bagi kita. Katakan amin. Ya, Yesus menjadi jalan buat kita. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi Thomas dalam kebimbangannya masih bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak sedang mempersiapkan jalan loh Bapak Ibu. Tapi justru dia menjadi jalan. Next. Nah, kita akan sama-sama kupas dari perkataan Tuhan Yesus itu. Yesus berkata, akulah. Saudara, kalau saudara baca di kitab Yohanes, itu ada 7 perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan tentang akulah. Dalam bahasa Yunani memakai kata ego emi, yang setara dengan bahasa Yunaninya anihu. Ya, anihu itu merujuk pada perkataan Tuhan ketika Musa bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Siapakah namamu? Aku adalah aku. Itu jawaban Allah. Ya, itu setara. Ketika Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Injil Yohanes itu ada 7 perkataan pernyataan Yesus tentang akulah. Ya, akulah jalan, akulah gembala yang baik, akulah pintu, ya, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, akulah pokok anggur yang benar dan seterusnya. Nah, ego emi ini setara dengan anihu. Pernyataan Yod-He Wah-He, ya, Yahweh, Allah Yahweh, YHWH, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Tuhan berkata, akulah jalan, itu sesungguhnya pribadi Tuhan yang berkata kepada kita, kepada para murid, akulah jalan. Nah, apa maksud dari akulah jalan? Saya tulis di sini, berbeda dengan banyak tokoh.
Ya, penyataan Tuhan Yesus ini berbeda dengan banyak tokoh. Ada banyak tokoh yang memberitakan, itu loh jalan yang benar itu ke sana. Oh, jalan yang benar itu ke sana. Ya, hanya memberitahukan. Tetapi Yesus ketika berkata, "Akulah jalan," Yesus tidak sekedar menunjukkan jalan ke surga, sebab Dia sendirilah jalan itu. Percaya Bapak Ibu? Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan," Dia sedang tidak menunjukkan jalan, tetapi Dia sendirilah jalan menuju ke surga itu. Ya, berbeda dengan para tokoh lainnya, hanya bisa menunjukkan. Ya, Amsal bilang banyak orang yang mengira jalannya lurus, tetapi ujung-ujungnya salah. Ingat peristiwa di tol Gresik, ya, dengan pakai GPS, yang namanya tol itu kan lempeng, halus jalan ya, tancap gas, tiba-tiba weng gitu ya, lompat, tidak tembus, ya, bisa lompat. Nah, banyak orang yang mengira jalannya lurus, tetapi ujungnya maut. Yesus tidak sekedar menunjukkan jalan ke surga, sebab Dia sendirilah jalan itu. Yesus bukan salah satu, ingat Bapak Ibu, Yesus bukan salah satu jalan ke surga, tetapi Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Ingat Kisah Rasul 4 ayat 12, apa bunyinya? Karena di bawah kolong langit ini, yang hafal, ayo bersuara yang keras. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Ya, coba bisa ditayangkan. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Yuk sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Hanya nama Yesus satu-satunya, bukan salah satu. Kalau salah satu berarti ada jalan lainnya. Ya, tetapi Yesus ini satu-satunya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya melalui Yesus. Karena itu Yesus berani berkata, "Akulah jalan." Saudara, ayat 1 tadi mengingatkan, jangan gelisah. Artinya apa? Berhenti untuk gelisah, berhenti untuk tidak percaya, berhenti untuk ragu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Karena Yesus sudah menjamin, "Akulah kehidupan." Ya. Akulah jalan tadi ya. Oke, sekarang sebelumnya, akulah jalan. Yesus tidak sekedar menunjukkan jalan ke surga, sebab Dia sendirilah jalan itu. Yesus bukan salah satu jalan, sebab Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Nah, kemudian next, akulah kebenaran. Sebelumnya, sorry. Nah, akulah kebenaran. Apa maksud dari perkataan Yesus, akulah kebenaran? Sekali lagi, berbeda dengan tokoh yang lainnya. Yesus tidak sekedar mengajarkan atau sebagai pewarta kebenaran, sebab Dia sendirilah kebenaran itu. Yesus berkata, Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya. Jadi Yesus itu adalah firman yang memerdekakan. Dia adalah logos. Ya. Perkataan Allah sendiri yang sanggup untuk memerdekakan kita.
Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari dosa, memerdekakan dari kutuk hukum Taurat, memerdekakan dari belenggu, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yesus sanggup memerdekakan. Next. Nah, apa maksud dari akulah kehidupan? Ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi berbeda dengan banyak tokoh. Semua tokoh, semua pemimpin, semua panutan berakhir pada kematian. Ya. Semua panutan pemimpin berakhir di kuburan. Tetapi Yesus tetap hidup untuk selama-lamanya. Ketika Yesus disalibkan, itu yang disalibkan adalah kemanusiaannya. Tetapi kubur tidak sanggup untuk menahannya. Hari ketiga kubur itu kosong, ya. Penutupnya terguling. Hanya Yesus yang dapat memberikan hidup kekal sebab dialah sumber kehidupan yang sejati. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ketika Yesus berkata, akulah kehidupan, sebab Yesus yang memberikan kehidupan itu. Dialah sumber kehidupan. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Bapak Ibu, dari nats Alkitab yang kita baca pagi hari ini, next, kita bisa pahami bahwa Tuhan punya tujuan yang sangat pasti. Amin. Untuk kita. Tujuannya apa? Sesuai dengan konteks yang kita baca. Pertama, Tuhan menyediakan rumah yang abadi buat kita. Rumah yang tidak tergoncangkan. Dulu sebelum terjadinya bencana tsunami Aceh, ya, banyak orang yang kepingin punya rumah di dekat pantai. Katanya, oh api, pemandangannya enak. Begitu terjadi tsunami, bingung, ya. Ada orang yang kepingin punya rumah di pegunungan. Begitu peristiwa longsor, bingung, ya kan? Pingin tinggal di kota, kok bising ya, rame, usel-uselan, dempet-dempetan, pingin ke desa, yang di desa kepingin ke kota, ya kan? Tapi Tuhan tahu rumah yang luar biasa tak tergoncangkan, yang aman. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba ketik di AI ya, WhatsApp itu karakteristik surga menurut Alkitab. Itu disebutkan di sana. Jelas banget karakteristik surga menurut Alkitab. Ya, itu rumah yang luar biasa indah, kediaman yang luar biasa. Waduh, penuh sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Ya. Nah, tujuan yang kedua adalah Yesus menjadi jalan buat kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan saat ini? Sesuai dengan ayat yang pertama. Ya, Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, jangan tukar Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan. Ya, ayo Bapak Ibu, kalau hari-hari ini mungkin ada yang sedang mengalami sesuatu yang tidak adil, dimusuhi karena saudara beriman kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus, jangan lepaskan. Amin. Engkau yang mengalami ketidakadilan, tidak bisa naik karirmu karena engkau orang Kristen, jangan pedulikan. Ya. Karena
penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Haleluya. Saya tutup dengan ilustrasi Bapak Ibu. Ada dua pulau yang berdampingan. Ya. Ada dua pulau yang berdampingan, katakanlah pulau A dan pulau B. Pulau A ini ada penghuninya, ada penduduknya. Tetapi pulau B tidak ada penghuninya. Adanya binatang buas, ada macan, serigala, harimau, ya pokoknya yang buas-buas lah, ya, ular dan sebagainya. Nah, satu kali ada nelayan yang terdampar di pulau A yang berpenduduk. Ya. Kemudian nelayan ini bertanya kepada penduduk di sana, "Di sini siapa yang menjadi raja?" Ya, penduduk di sana berkata, "Oh, di sini tidak ada rajanya, Pak." "Duh, kok bisa? Kenapa?" "Iya, karena siapapun yang menjadi raja di sini, dia boleh memerintah hanya 7 tahun. Setelah 7 tahun, dia akan dipindah ke pulau B. Dia akan mati di sana, menjadi mangsa. Karena itu tidak ada raja di sini." Terus penduduk itu tanya, "Apakah Bapak ingin jadi raja di sini?" Dia berpikir, "Kasih waktu aku 3 hari. Setelah 3 hari kemudian dia datang lagi ke penduduk itu. Dia bilang gini, "Kalau seandainya aku menjadi raja, kira-kira semua perintahku kamu turuti tidak?" "Oh pasti Pak, kalau Anda bersedia jadi raja, apapun titah kamu, apapun perintahmu akan kamu turuti mutlak." Ya. Kemudian nelayan itu berkata, "Oke, aku mau jadi raja kalian." Wah, hari itu juga diadakan pesta besar-besaran, dia menjadi raja. Nah, sesuai dengan janjinya tadi di awal, raja yang baru ini kemudian memberikan titah. "Aku perintahkan kepada seluruh pasukan yang ada di sini untuk nyebrang ke pulau B." Untuk apa? Bersihkan semua binatang-binatang buas itu. Bunuh semua binatang-binatang buas itu. Nurut enggak? Nurut. Ya. Akhirnya semua pasukan dikirim ke sana, dibersihkan pulau B itu, ya, sampai tuntas. Tahun berikutnya Baginda Raja memberikan perintah yang kedua. Bangun istana yang lebih megah di pulau B. Kirim pegawai dayang-dayang yang terbaik di sana. Dibangunlah istana yang paling megah. Dikirim pegawai yang terbaik. Jadi ramai, Bapak Ibu, aman. Ya. Perintah berikutnya, Baginda Raja memerintahkan, kerjakan, tanami pulau B itu dengan pohon buah-buahan, sayur-sayuran yang terbaik. Kerjakan pertanian, peternakan yang unggul di sana. Dikelola pulau B yang tadinya hanya berisi binatang buas, hutan rimba, sekarang menjadi tempat yang makmur. Selesai dia bertata menjadi raja, 7 tahun kemudian dia dipindah. Uripe makmur. Itu ciri orang yang bijaksana, ciri orang yang pintar. Walaupun dia sedang hidup di pulau A, tetapi pikirannya jauh ke depan. Katakan jauh ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kita harus lakukan di sini. Jangan fokus hanya di sini, tetapi mulai persiapkan masa yang akan datang. Ingat Bapak Ibu, satu kali kita nanti akan punya status apa? ALM. Iya, ALM. Statusnya ALM Agus. ALM. Siapa lagi? Kita nanti statusnya itu almarhum. Walaupun kita punya titel yang banyak, tetap ada almarhum. Ya, karena itu ayo Bapak Ibu persiapkan mulai sekarang. Jangan tukar Yesus. Amin. Sebab dialah satu-satunya jalan, dia bukan salah satu.
Dia satu-satunya jalan. Ya, jangan tukar Yesus. Yuk, saya undang untuk pemain musik. Kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu. Kita mau lebih sungguh untuk mengasihi Tuhan. Kita mau lebih sungguh untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Bersyukur bahkan sampai ketika dia pergi ke surga, dia tetap melayani saudara dan saya. Dia tetap melayani Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mungkin sedang kerjakan tempat buat saudara dan saya. Kalau saudara masih diberi kesempatan hari ini berkarya di bumi, melayani Tuhan, itu karena tempat tinggal kita belum jadi. Ya, dia sedang menyediakan, dia sedang menyiapkan, dia melayani saudara. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Jangan pernah sesal. Sepanjang hidupku. Amin. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan pada dirimu sendiri, tak akan pernah sesali. Kami tidak akan pernah menyesal kenal Tuhan Yesus. Kami tak akan pernah menyesal percaya kepadamu Tuhan. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengiring-Mu setia sampai akhir. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu, berapapun harga yang harus kita bayar di bumi ini, berapapun
aniayakah, kesesakankah, ketidakadilankah yang harus kita tanggung karena kita percaya kepada Yesus. Jangan pernah sekali-kali kita undur dari Dia. Firman Tuhan katakan bahwa kesesakan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Karena itu jangan pernah tinggalkan Yesus, sebab Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dia satu-satunya jalan. Bahkan sampai Dia naik ke surga, Dia tetap memperhatikan kita. Dia tetap melayani engkau dengan menyediakan rumah yang abadi buat kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang tidak kita dapatkan dari yang lain. Bahkan sampai kepergiannya ke surga, Dia katakan, aku tetap mengasihi engkau, aku tetap melayani engkau dengan menyediakan tempat tinggal. Dia menjadi jalan buat kita. Karena itu yang harus kita lakukan saat ini. Ayo lebih setia mengiring Tuhan, lebih setia mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir. Sampai akhir. Jangan pernah tukar Yesus dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, berhenti untuk tidak percaya. Tak akan pernah ku sesali, Oh Tuhan, iring ini komitmen kami kepadamu Tuhan. panjang hidupku, Kami tidak akan sesali. melewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga, Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan kami mau setia Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Agus Tuhan. Kami akan tetap teguh berdiri di atas dasar iman kami yang benar. Karena kami tahu dan kami yakini
tidak ada jalan lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya satu-satunya jalan yang akan membawa kami kepada Bapa. Kuatkan kami, teguhkan kami terus Tuhan. Untuk kami tetap teguh pada pendirian kami, tidak goyah. Karena kami memahami kebenaran dan mengerti akan kebenaran itu. Hambamu telah selesai menyampaikannya, biarlah Allah Roh Kudus yang terus memateraikan dalam kehidupan kami. Untuk kami melakukan ini hari demi hari, tetap berpegang teguh dalam iman kami. Untuk kami sampai pada akhirnya akan menerima janji Tuhan, mahkota kehidupan, rumah yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat hambamu Pastor Agus, Tuhan memberkati. Jadikan hambamu terus saluran berkat bagi banyak orang. Apapun yang dikerjakannya, pelayanannya, pekerjaannya, diberkati Tuhan. Dimanapun dia berada, jadikan dia terang dan garam Tuhan. Dan terus pakai hambamu. Lewat hidupnya, banyak orang melihat Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan, Raja di atas segala raja, lewat hidup hambamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami menaikkan doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Baik, sebelum kita akan memberikan persembahan dan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala, ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan aja di tempat. Ada yang baru pertama kali hadir? Ya, semua jemaat yang setia. Haleluya. Baik. Hari Jumat 30 Mei ada doa pengerja besok ya, karena ini hari Kamis. Besok hari Jumat 30 Mei ada doa pengerja ya bagi semua pengurus, aktivis ya, mari kita sama-sama terus hadir mendukung dalam semua kegiatan. Bahkan ada doa pengerja, mari kita sama-sama terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan yang ada. Hari Minggu 1 Juni ya, kita akan kembali bertemu di tempat ini jam 9 pagi lewat ibadah raya dan akan dilayani oleh Bapak Gembala jam 9 pagi. Roket dan Rocky juga jam 9 pagi di lantai 1. Mengingatkan kembali untuk semua peserta yang sudah mendaftar untuk acara seminar tanggal 6 Juni ya, mari kita sekali lagi siapkan segalanya hati kita untuk mengikuti acara seminar yang ada Jumat 6 Juni jam 8 pagi di tempat ini. Ya, pastikan Bapak Ibu semua yang sudah mendaftar hadir tepat waktu. Dan kita akan memberikan persembahan tetap dengan dua cara. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan secara manual, boleh mengambil amplop di kotak putih yang ada di belakang dan memasukkannya di kotak tersebut, atau secara QR. Bagi Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan, tolong diberikan kode uniknya 01 untuk persepuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat persembahan kita dan akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Gembala. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami selesai mendengarkan kebenaran-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Apa yang ada pada kami mau belajar untuk memberikan dengan hati yang tulus. Karena kami tahu semua berkat yang kami terima berasal daripada Tuhan. Ajar kami untuk memberikan dengan hati yang tulus, hanya untuk pelebaran pekerjaan Tuhan
Dan biarlah segala persembahan yang ada yang dikelola untuk pelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di GBI Rock Semarang. Kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Meninggalkan anak kami. Engkau hidup, berkuasa dan menyertai setiap kami, bahkan hari ini, esok dan selamanya. Dan saat kami melangkah keluar dari tempat ini, biarlah hati kami tetap berpaut kepadamu Tuhan. Bimbing langkah kami dalam terang kasih-Mu, kuatkan iman kami di tengah dunia yang terus berubah, dan jadikanlah kami pembawa damai di dalam setiap langkah kami. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang dari Tuhan, kasih Allah Bapa menaungi akan hidupmu, anugerah Yesus Kristus menguatkan akan langkahmu, dan kuasa Roh Kudus memampukanmu berjalan di dalam terang. Dan pulanglah dengan damai, dan hiduplah sebagai saksi bahwa Yesus hidup dan akan datang kembali, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.